Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengajian Ahad kedua dan keempat setiap bulan pagi dari Syarikat Islam Politik yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan ngaji kita, dan ngaji kali ini kita membahas dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-26 sampai ke-32. Ayat ini sebagaimana biasanya memang jarang diterjemahkan dengan tuntas gitu, dan lebih banyak juga diterjemahkan tidak pas. Mari kita bahas pada pagi hari ini terjemahannya dengan mengacu beberapa tafsir dan dari kajian keilmuan, ya, keilmuan yang memang menjadi bagian dari kita mempelajari Al-Quran. Saudara sekalian, ngaji kita sebagaimana biasa dimulai dengan membacakan surat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 32 secara tartil oleh Ustadz Sa'roni. Saudara bisa mengikuti bacaannya di rumah atau di tempat masing-masing supaya bisa mendapatkan juga berkah dari membaca, walaupun mungkin bisa membaca dalam hati firman Allah Subhanahu wa taala itu. Bacaan yang tartil tentu akan mendapatkan keberkahan yang lebih karena sesuai dengan firman Allah itu sendiri di waktu Allah menurunkannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan tajwid, sehingga akhirnya itu bukan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di waktu wahyu itu turun. Jadi saudara sekalian, nomor satu saya pesankan, mari membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah tajwid. Tidak lancar, tidak apa, tapi tidak boleh dilakukan dengan lagu yang aneh-aneh sehingga melanggar kaidah tajwid itu sendiri. Dan juga tidak sesuai dengan firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang harus kita waspadai. Karena sekarang atas nama inovasi, kebudayaan dan lain-lain kemudian melakukan pelanggaran terhadap bacaan Al-Quran itu sendiri. Ini kami mengingatkan saudara-saudara supaya membaca Al-Quran itu penuh berkah. Kemudian yang kedua, Ustadz Sa'roni nanti akan menerjemahkan dari surat tadi itu Ali Imran ayat 26 sampai ke 32, tapi satu demi satu. Dan Ustadz Sa'roni nanti akan memberikan terjemahannya per kata dari ayat 26 misalnya, dan kemudian setelah keseluruhannya per kata diteruskan terjemahan ayat tersebut ke 26 tadi misalnya keseluruhannya. Dan kemudian dilihat bagaimana penafsirannya oleh beberapa penafsir,
hadis yang terkait, dan kemudian kajian sains and teknologi, saintek yang terkait dengan ayat tersebut. Insya Allah dengan demikian kita bisa belajar Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Bukan dari cabang-cabangnya yang kadang menjadi sangat ruwet memahaminya. Saya kira demikian pengantar saya sebagaimana biasa, dan mari kita dengarkan, kita simak bersama bacaan Al-Quran oleh Ustadz Sa'roni. Sekali lagi surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-26 sampai ke-32. Tafadhol Ustadz Sa'roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar ya Pak Sa'roni. Oh, nggak bisa dibesarkan. Sudah. Ini dari kok belum direkam ya? Hostnya kok belum ada perekaman? Apa sudah direkam ini? Sudah dengar nih ya suara saya? Nggih, monggo Pak Sa'roni, dikeraskan Sudah, sendiri sedikit suaranya nggih. Jelas? Nggih, insya Allah sudah lebih jelas dari tadi. Kalau bisa lebih jelas sedikit lagi, mungkin lebih enak perekamannya nanti. Monggo silakan Pak Ustaz Sa'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah akan kita bacakan surah Ali Imran ayat yang ke-26 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, tadi sudah kita bacakan untuk surah Ali Imran ya, 26 sampai 32. Sekarang ada beberapa hal yang bisa kita terjemahkan di sini. Yaitu yang diawali dengan lafaz bunyinya adalah kul, ya, lafaz yang diawali dengan kata-kata kul. Yang dari sisi terjemahannya adalah berarti di sini katakanlah, dari qala yang kul. Sehingga lafaz kul yang diawali dengan fi'il amr ini berarti menunjukkan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakanlah, Allahumma wahai Allah, malikal mulki, pemilik dari kerajaan. Tu'til mulka man tasya, tu'ti. Berarti menggunakan fi'il amr, fi'il mudhari, tu'ti. Engkau bisa kapan saja memberikan, ya, bisa sekarang, bisa nanti, engkau bisa memberikan al-mulka, yaitu kerajaan itu mantasya, kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan engkau kapan saja bisa mencabut al-mulka, kerajaan, mimman tasya, dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, ini juga menggunakan fi'il mudhari, dan engkau akan memuliakan. A'azza yu'izzu, anta, berarti di sini engkau bisa memuliakan man tasya, itu kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu, dan engkau kapan saja bisa untuk bisa menggunakan man tasya kepada yang engkau kehendaki. Sehingga di sini ditutup dengan lafaz biyadikal khair. Kebaikan itu ada di tangan kamu. Sekalian, kebaikan di tangan kamu. Jadi lafaz ketika Allah menghendaki memberi kerajaan kepada seseorang, mencabut kepada seseorang, itu menurut ayat ini berarti dia dikal khair. Jadi ada di tangan kamu tentang kebaikan. Mungkin seseorang ketika dicabut kerajaan dari seseorang itu kebaikan yang dipandang oleh Allah. Ketika Allah itu memberikan kerajaan itu kepada seseorang, itu berarti di tangan Allah juga ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Kalau ayat 26 berkaitan dengan masalah sesuatu hal yang banyak kaitannya dengan pola perilaku manusia, karena di mana kerajaan atau sebuah kepemimpinan itu bisa seakan-akan, maaf, di beberapa daerah itu harus menggunakan pemilu, ya, menggunakan pemilu. Seakan-akan kalau pendukungnya banyak pasti akan menjadi pemimpin, atau karena tidak
mempunyai pendukung sehingga dia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kalau menurut ayat 26 berarti semuanya ada di tangan Allah. Ketika Allah mau memberi, ketika Allah mau mencabut, Allah mau memuliakan atau Allah itu mau menghinakan, maka dikeluarkan di ayat yang ke-27. Tulijul laila fin nahari. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ya malam itu fin nahari ke dalam siang, wa tulijun nahara fil lail, dan demikian pula engkau yang memasukkan siang itu di malam hari. Allah menggunakan gaya bahasa siang, malam, malam, siang, malam berganti siang, siang berganti malam. Bagi Allah suatu hal yang gampang. Manusia tidak ada usaha sama sekali untuk menjadikan siang, dan manusia tidak diajak untuk kompromi untuk bisa menjadikan malam. Sehingga Allah juga demikian, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Demikian pula Allah itu yang mengeluarkan yang hidup minal mayyit dari yang mati, dan Allah pula engkau ya Allah yang mengeluarkan kematian dari hidup, wa tarzuqu man tasha, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki bighairi hisab, yaitu dengan tanpa ada perhitungan. Melihat dua ayat ini kita bisa melihat ya di beberapa tafsir. Salah satunya di sini ada di tafsir Muyassar di sini ya. Ayat yang diawali dengan kata-kata kul itu pada dasarnya ya Allah itu yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kul ayyuhan nabi, kul ayyuhar rasul, kul ya Muhammad. Jadi kalau ada sebuah ayat yang diawali kul, seperti di surat An-Nas, di surat Al-Falaq, di surat Al-Ikhlas, itu menunjukkan sebenarnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan. Jadi untuk merangkai sebuah ucapan, khususnya di sini masalah doa, itu Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga ada dalam surat An-Nas itu ya. Kul, katakanlah ya Muhammad, untuk bagaimana minta perlindungan kepada Allah. Allah berikan tips, a'udzu birabbin nas. Katakanlah bagaimana meminta perlindungan kepada Allah, ucapkanlah bagaimana ketika minta perlindungan itu, qul a'udzu birabbin falaq. Dalam surat Al-Ikhlas ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang musyrik pada waktu itu, siflana rabbaka, jelaskanlah kepada kami, sifatilah kepada kami tentang Tuhanmu itu, huwa minadz dzahab atau minal fiddah, apakah dia terbuat dari emas atau perak. Rasulullah masih menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Ikhlas, qul ya Muhammad, katakan pada mereka, huwallahu ahad, dan selanjutnya. Demikian pula di sini kul mengandung makna di sini ayuhan nabi, wahai nabi, mutawajjihan ila rabbika bidu'a. Yang ketiga itu Rasulullah dalam posisi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdoa ya. Sehingga di sini ya man laka, wahai man yang seseorang ya, laka bagi engkau al mulk, yaitu kerajaan kullu, wahai dat yang milik engkau, kerajaan semuanya, nah, gitu ya. Jadi ya man laka al mulk kullu, antal ladzi tamnahul mulka wal mala wat tamkina fil ardi man tasa'u min khalqika. Jadi qulillahumma malikal mulki, ya wahai zat yang kerajaan itu ada di tangan engkau, alladzi tamnahu, engkau yang akan memberi al-mulka, kerajaan itu, wal mal, termasuk juga harta, wa tamkin, juga kedudukan, fil ardi, di bumi ini, mantasa, kepada yang kau kehendaki min khalqika, dari hambamu.
Wa taslubul mulka, demikian pula engkau yang wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau juga akan mencabut kerajaan itu mimman tasha, dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tahabu, dan demikian pula engkau akan memberi, wa haba yahabu, engkau akan memberi al-izzah, yaitu berupa kemuliaan di dunia wal akhirat, dan di akhirat mantasa kepada yang kau kehendaki. Dan demikian pula watajalu al-dillah, engkau juga menjadikan kehinaan ala mantasa kepada orang-orang yang kau kehendaki. Biyatikal khair, semuanya ada yang di tangan kamu itu adalah khair. Jadi biyatikal khair, semua yang menjadi ketetapan adalah Allah adalah khair. Sebagaimana yang Allah juga jelaskan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, yang diawali dengan kata-kata tabaraka. Tabaraka, Allah itu maha suci, semuanya ketetapan Allah, semuanya keinginan Allah, semuanya yang menjadi kehendak Allah, semuanya Allah menciptakan. Kenapa? Karena yang menjadi keputusan Allah termasuk semua makhluknya Allah itu, kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Sesungguhnya apa yang Engkau ciptakan semuanya tidak ada yang sia-sia, termasuk semuanya yang menjadi ketetapan Allah. Biyadikal khair, semuanya ada di tangan Engkau adalah kebaikan. Sehingga termasuk kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di zaman masanya Raja Namrud. Kenapa raja itu tidak diberikan saja kepada Nabi Ibrahim, sehingga orang itu akan mudah ya untuk mengikuti ajaran Islam ya, sehingga orang itu akan mudah untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim kaya raya, karena Ibrahim jadi raja. Tapi kenapa Allah malah justru yang diangkat menjadi nabi adalah dari rakyat biasa ya, termasuk Nabi Musa juga dari rakyat biasa. Itu kata Allah, dia tikal khair, itu ada kebaikan-kebaikan ya gitu ya, sehingga memuncullah generasi setelahnya senantiasa berjiwa Ibrahimnya sudah tidak ada, tetapi semangat Ibrahim masih tetap ada. Musa sudah mungkin tidak ada, tetapi semangat untuk meniru perilaku Nabi Musa itu yang harus tetap diwarisi. Maka di dalam hal ini, inilah semua apa yang jadi ketetapan Allah. Kalau Allah menjadikan seseorang menjadi raja, itu pada dasarnya dia tikal khair. Ketetapan Allah itu semuanya bagus. Kenapa Allah menciptakan ada siang seperti tadi yang dijelaskan dalam tafsir tadi? Kenapa kebaikan yang Allah berikan itu sama seperti Allah menjadikan ada siang, ada malam, gitu ya. Mungkin bagi pencuri, dia akan mengatakan bahwa ketika Allah menjadikan banyak siangnya, merugikan bagi dia. Sehingga untuk melakukan aktivitas pencurian, sulit. Tetapi begitu malam, gitu ya. Mungkin itulah Allah menciptakan ada siang malam, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, yang ditetapkan oleh Allah untuk kita semuanya, pada dasarnya itu adalah baik untuk kita. Makanya berkaitan dengan ini, ya, innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau sendirian ya berkuasa atas segala sesuatu. Wa fil ayat, maka di dalam ayat ini isbatun, mengandung ketetapan, menguatkan untuk apa? Li sifati al-yad billah, untuk sifat al-yad, yakni yad itu banyak yang memberikan tafsiran adalah kekuasaan, sifat kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bihi subhanahu, yaitu atas apa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah biyatikal khair. Sehingga kita di dalam hal ini tidak bisa untuk berbuat melanggar, atau kita ini tidak setuju dengan ketetapan Allah, karena pada dasarnya apa yang ditetapkan Allah itu adalah bagus ya.
Sehingga di sini termasuk tadi dengan adanya tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Ketika Allah menjadikan siang, Allah menjadikan ada malam, itu sesuatu hal yang terbaik buat kita. Tinggal kita, sikap kita yang kita lakukan ketika di siang hari bagaimana, sikap ketika kita ketika di malam hari bagaimana. Sehingga dengan adanya Allah tetapkan ada Raja Namrud, muncullah generasi yang luar biasa, yakni generasi Nabi Ibrahim. Ketika Allah menciptakan ada Raja Fir'aun, Allah memunculkan yaitu sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Musa. Sehingga begitulah Allah menjadikan seperti mudahnya kerajaan diberikan seseorang, seperti Allah menggantikan siang dan malam. Nah, berkaitan dengan ayat tersebut, ada yang berikan penjelasan di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, inna hadhil ayah, sesungguhnya di dalam ayat ini nuzilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban limas'alati rabbahu, sebagai jawaban dari permohonan dari Rasulullah SAW kepada Allah, ayyaj'ala mulka Faris warrum li ummatihi, agar Allah itu menjadikan kerajaan Faris dan Romawi untuk umatnya. Sehingga Rasulullah di sini berkeinginan bagaimana Faris yang ketika itu menjadi negara superpower, Persia dan Romawi ketika itu menjadi negara superpower. Makkah dan Madinah belum ada apa-apanya. Makkah hanya biasa, Madinah hanya kota biasa, tetapi sudah ada kerajaan yang namanya kerajaan Persia, kerajaan Romawi yang mempunyai kekuatan perang yang luar biasa, kerajaannya kokoh besar. Nah, Nabi Muhammad mempunyai keinginan kepada Allah bagaimana nanti termasuk kerajaan Persia dan Romawi itu untuk umat Islam. Nah, gitu ya. Nah, untuk umat Islam. Melihat dari asbabun nuzul ini, nah ini ada ya, haddatsana Bashar, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id, an Qatadah, dari Qatadah. Wa dzakaralana, dan menyebutkan bagi kami, untuk kami, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, sa'ala rabbahu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ayyaj'ala lahu, agar menjadikan untuk Rasulullah mulka, yaitu kerajaan Faris, Persia, Rom dan Romawi fi ummatihi, yaitu di dalam umatnya. Jadi bagaimana kerajaan Persia dan Romawi nanti bisa merasakan rahmatan lil alamin. Karena fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat ini, yakni kul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampai innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Rasulullah yang selama ini berjuang, bagaimana perjuangannya tadi menyebarkan agama Islam, berdakwah selama berada di Mekah. Rasulullah ketika itu ditawari menjadi pemimpin. Ya Muhammad, kamu saya jadikan sebagai pemimpin di kota Mekah gimana? Ya, kamu saya jadikan sebagai pemimpin, kamu saya jadikan nanti orang yang terkaya, dan kamu akan menjadi pemilik wanita yang kamu ingini, bisa menjadi istrimu. Lalu jawab Rasulullah, ternyata aku nunggu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ternyata mereka menginginkan begitu, itu dengan syarat bahwa kalau kamu nanti sudah menjadi pemimpin, kamu tidak jangan, syaratnya adalah kamu dalam tanda petik, kamu jangan ngajar ngaji. Biarkanlah kami yang minum-minum memabukkan, biarkan saja kami. Yang kami menyembah berhala, biarkan saja. Yang kami hidup berfoya-foya, biarkan saja. Apapun yang kami lakukan, biarkan saja. Syaratnya kamu menjadi pemimpin tadi. Nah, jadi seakan-akan Rasulullah hanya sebagai
pemimpin boneka saja. Ternyata Allah memberikan jawaban, tidak. Kamu tetap harus konsentrasi, mengajarkan nilai kebaikan, kesejahteraan, kebaikan di dunia wal akhirah. Ternyata ujung-ujungnya Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Dan ketika itu Rasulullah tidak mengatakan kecewa ya. Nah, kecewa dengan kalau seandainya aku menjadi pemimpin, kalau aku menjadi kepala negara, aku bisa berbuat begini-begini. Tidak. Ternyata yang dipentingkan di itu Nabi Muhammad adalah berdakwah dan berdakwah dan berdakwah. Ya, karena memang kondisi saat itu memang belum memungkinkan Rasulullah untuk menjadi pemimpin menurut Islam. Tetapi kalau menurut mereka sudah layak Muhammad itu menjadi pemimpin. Dia pandai, orangnya jujur, mempunyai kecerdasan luar biasa. Nah, gitu ya. Akhirnya Rasulullah menolaknya atas perintah Allah SWT dan pergi berdakwah menuju ke Madinah untuk menyampaikan nilai kebaikan-kebaikan. Sehingga terciptalah di situ ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, mulai nampak di situ kebaikan orang Islam satu dengan yang lainnya, bagaimana orang miskin itu hidup bisa bersama dengan orang kaya tidak merendahkan dengan orang miskin. Itu Rasulullah kelihatannya merasakan hal-hal seperti ini. Ya, kebaikan-kebaikan selama Rasulullah berada di Makkah, berada di di Madinah ketika itu sebelum Fathu Makkah, Rasulullah merasakan kehidupan yang betul-betul Islami, ya, menyenangkan kehidupan itu ya. Lalu akhirnya Rasulullah berminat untuk datang mengunjungi kota Mekah yang ketika itu sudah lama tidak berumrah, ya. Akhirnya begitu berumrah itulah apa yang terjadi. Rasulullah di balik umrahnya itu atau ketika sudah Fathu Makkah, turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fathu itu, ternyata Nabi Muhammad SAW ini muncul tadi ya, menginginkan karena kita semuanya sudah menguasai kota Mekah dan kota Madinah, aku menginginkan bagaimana kerajaan Persia dan Romawi suatu saat nanti bisa merasakan indahnya berislam, gitu ya, bisa merasakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mampu untuk menguasai Makkah dan Madinah pada waktu itu. Sehingga di sini Allah memberikan tips. Tips bagaimana ketika kepingin untuk menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Jadi mohonnya bukan ya Allah berikanlah kami kerajaan Persia Romawi berada di bawah kekuasaanku, tidak. Tetapi disuruh diberitahu oleh Al-Qur'an. Allahumma ya Allah malikal mulki. Engkau adalah pemilik kerajaan. Tu'til mulka, engkau akan memberikan kerajaan mantasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi ini adalah dalam tanda petik ya, bahasa yang halus, ya, bahasa yang halus. Jadi Rasulullah tidak mengatakan ya Allah jadikanlah Persia dan Romawi itu menjadi di bawah kekuasaan Islam. Tidak. Kenapa tidak menggunakan begitu? Kalau nanti belum waktunya dan ternyata mungkin tidak tercapai, padahal Allah mengerti tentang situasi kondisi. Nah, sehingga kalau tidak tercapai akan muncul kekecewaan. Ternyata tujuan saya belum tercapai. Tetapi dengan bahasa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, katakanlah ya Allah, engkau sebagai pemilik kerajaan, engkau akan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Ini di dalam tafsir Qurtubi. Di dalam tafsir Zadul Masir dijelaskan di sini ada kenapa muncul tentang masalah kekuasaan, sehingga pada masa dahulu ada Raja Romawi, ada Raja Persia, nah, gitu ya. Sehingga di sini asbabun nuzul dari Qulillahumma malikal mulki ada beberapa sebab. Sini satu ya. Ada yang berpendapat bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah. Jadi tatkala Rasulullah Muhammad SAW itu memenangkan Fathu Makkah ketika itu ya, Fathu Makkah, wa wa'ada ummatahu, karena itu merupakan kemenangan Mekah itu perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Wa wa'ada ummatahu, dan Rasulullah itu menjanjikan kepada para sahabat pada waktu itu, yaitu untuk
kerajaan Faris dan Romawi, yaitu wa wa'ada ummatahu mulka Faris war Rum. Qala al-munafiqun wal yahud. Ketika itu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mereka mendengarkan apa yang diinginkan menjadi cita-citanya Rasulullah SAW tadi. Hayhata. Seakan-akan dia mengatakan, ya Muhammad, kamu ini terlalu jauh angan-anganmu. Hayhata, alangkah jauhnya angan-angan kamu. Ya, kamu masih menjadi penguasa di Mekah dan Madinah saja sudah kepingin untuk menguasai Persia dan Romawi. Alangkah jauhnya kamu. Manuzilat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Namun apa yang terjadi sekian tahun berikutnya lagi, Romawi dan Persia ada di tangan umat Islam. Sekali lagi tujuannya dalam rangka untuk apa? Bagaimana rahmatan lil alamin, tercipta sebuah kehidupan kesejahteraan dalam kehidupan. Asbabun nuzul yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu. Rasulullah itu bertanya kepada Tuhannya, ayyaj'ala mulka Faris war Rum fi ummatihi, agar menjadikan Allah Subhanahu wa taala kerajaan Persia dan Romawi itu untuk umatnya, di dalam umatnya. Maka turunlah ayat ini, doanya kulillahumma malikal mulki. Jadi tidak langsung, ya Allah jadikanlah aku presiden, ya Allah jadikanlah aku raja, ya Allah jadikanlah aku penguasa dunia. Tidak, tetapi dengan mengetuk hati Allah, caranya dalam tanda petik tadi ya, mengetuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan bisa membantu, menolong. Maka kul Allahumma malikal mulki. Sedangkan yang ketiga, annal yahud qalu, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka semuanya mengatakan, ya, wallah, demi Allah, la nuti'u rajulan ja'a yanhilun nubuwah min bani Israel ila ghairihim. Orang-orang Yahudi mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan taat kepada seorang pun, ya, kepada seseorang. Ja'a, yang dia datang, apa datang itu? Yanqulun nubuwah, yang dia itu memindahkan kenabian dari apa? Dari Bani Israel. Inilah makanya salah satunya kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena Israel, gitu ya. Israel itu lebih hebat daripada yang lain, apalagi ini pindahnya dari Israel kenabian itu kepada Quraisy. Nah, fanuzilat hadil ayat, maka turun ayat ini, kulillahumma malikal mulki. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya mereka sudah paham, seperti Yahudi Madinah sebelum hadirnya Nabi Muhammad pun mereka paham bahwa nanti akan datang sosok Nabi, sosok Rasul yang akan memimpin. Nah, gitu ya, yang akan memimpin, yang memimpin dunia, Nabi terakhir itu. Mereka semuanya semangat akan datang. Ternyata ini tadi ya, yang datang, yang muncul itu ternyata dari Quraisy, bukan dari kelompok mereka. Maka turunlah ayat ini tadi, wallah, nah gitu ya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah ini ya. Sehingga di sini berkaitan dengan masalah ayat kulillahumma malikal mulki, engkau adalah pemilik tu'til mulka man tasha. Dijelaskan di sini apa sih maksud daripada tu'til mulka man tasha itu? Yang dimaksud dengan tu'til mulka man tasha itu adalah al-mulk dimaksudkan di sini yang pertama adalah an-nubuwah, ya. Kalau berkaitan dengan asbabun nuzul berkaitan dengan orang Yahudi tadi. Nah, ini an-nubuwah. Sedangkan yang kedua ada al-mal. Nah, gitu ya. Al-harta, atau termasuk mungkin anak buah, termasuk cucu, keturunan, gitu ya. Itu ada yang mengatakan begitu. Kalau berkaitan dengan tu'til mulka man tasha. Ada lagi yang memberikan penjelasan di sini, tu'til mulka man tasha artinya adalah Muhammad wa ummatahu, jadi Muhammad dan umatnya. Sedangkan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau mencabut dari yang engkau kehendaki, sama seperti tadi, yakni Faris war Rum. Nah, gitu ya.
Faris war-Rum. Engkau cabut raja-raja Persia dan raja-raja Romawi itu digantikan dengan Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga di sini waktu izumantasa engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, Nabi Muhammad dan umatnya, waktu dilumantasa dan engkau menghinakan orang-orang yang kau kehendaki, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Nah, inilah makna daripada tadi tuktil mulka mantasa di beberapa tafsir di sini ya. Sedangkan makna al-izz wa dul ketika kita berdoa tu'izzu mantasa wa tudhillu mantasa. Siapa yang dimaksudkan dengan kemuliaan dan kehinaan ini? Ada 3 pendapat di sini. Al-izz itu artinya adalah penolong. Jadi tu'izzu mantasa, engkau akan menolong kepada siapa yang kau kehendaki. Ya. Wa tudhillu mantasa, demikian pula engkau akan menghinakan atas kekuasaan, atau menghinakan kepada seseorang. Atau makna yang kedua di sini adalah al-izzu bil ghina wa dhul bil faqri. Engkau akan menghinakan seseorang dengan cara memberikan kecukupan kepada seseorang, dan engkau menghinakan seseorang artinya dengan memberikan kefakiran kepada seseorang. Makna yang ketiga, tu'izzu man tasa, engkau akan memberikan seseorang itu bisa taat. Wa tudhillu man tasa, engkau menghinakan seseorang itu dengan kemaksiatan. Nah, inilah beberapa lafaz makna di beberapa tafsir, termasuk di sini kaitannya ayat yang ke-27 berkaitan dengan ayat 26 yang menunjukkan bahwa tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Berarti ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah untuk memindahkan kerajaan menjadi pemimpin yang siapa menjadi penguasa di suatu negeri, suatu daerah atau lingkup dunia, itu bagi Allah mudah, seperti mudahnya Allah menggantikan siang dan malam, sebagaimana yang Allah kuatkan di ayat yang ke-27. Sedangkan kaitannya dengan ayat 28, nah ini ya, ini sudah jam 9:43 ini. Jadi kalau melihat dari kaitannya dengan besok ayat 28-nya bisa besok aja. Besok. Oh gitu. Waktunya gitu. Untuk nanti diskusi sudah kurang 15 menit. Oh iya gitu ya. Saya kira sudah cukup bagus. Iya, saya kira begitu dulu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara sekalian, memang kita membatasi waktu ngaji kita ini 1 jam. Dan kita tidak harus menyelesaikan tadi yang sudah dibacakan, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32 di dalam 1 kali pengajian. Jadi seperti yang sebelumnya surat-surat yang lain, misalnya surat An-Nisa dan yang lainnya, tidak harus 1 blok itu selesai dalam 1 pengajian. Ini juga blok untuk Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 26 sampai 32, tafsirnya bisa dilakukan dalam beberapa pengajian. Alhamdulillah hari ini Ustadz Sa'roni sudah membahas ayat 26 dan 27 secara panjang lebar dan sangat menarik sekali. Monggo. Jadi saudara sekalian, banyak kontroversi yang tadi saudara kerjakan sendiri, sudah dengarkan sendiri, pendapat-pendapat yang berbeda mengenai memaknai ayat yang ke-26 dan 27, termasuk latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat itu dan bagaimana proses turunnya ayat tersebut dikaitkan dengan kondisi pada waktu di Mekah dan di Madinah di saat itu.
Saudara sekalian, kalau saya ringkaskan begini kira-kira. Nomor satu yang tadi kita tangkap, ini nun sewu biar Pak Saroni nanti bisa memberikan, kalau ada pertanyaan berikan bagaimana itu pendapat beliau. Ayat itu turun di waktu Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Persia dan Romawi itu menjadi bagian dari pengelolaan Islam. Dikuasai Islam, dipimpin Islam. Nah, kasus seperti itulah, pada saat itulah kemudian Allah mengatakan, Kul lillahumma malikal mulki, mulka dan seterusnya. Jadi artinya Allah semacam dalam tanda petik ya, menegur Rasulullah. Caranya tadi dikatakan, hendaklah kamu berdoanya itu adalah seperti tadi. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Saya kira itu satu catatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mengharapkan suatu, hendaklah kita caranya dengan sangat halus. Bahwa kekuasaan itu miliknya Allah, ya kitalah minta pada Allah supaya kemudian diberikan kepada kita kekuasaan atau apapun pada kita. Saya kira itu yang pertama yang menjadi penjelasan. Yang kedua adalah itu sebagai respon dari Yahudi yang menyatakan, Muhammad kamu itu terlalu jauh lah kalau mengharapkan Persia dan Romawi menjadi bagian dari Islam. Nah, kemudian Allah menyatakan, oh tidak, itu bukan sama sekali, tidak jauh. Itu karena semua itu milik Allah, akan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Saya kira itu saudara sekalian, dari asbabun nuzul dua sisi penting yang menurut saya menjadi pelajaran yang bisa kita tangkap dan kita pakai sebagai ibrah. Yang berikutnya saudara, yang sangat tadi belum disinggung, ini Pak Ustadz Saroni mudah-mudahan bisa nanti memberikan penjelasan. Sepertinya itu adalah satu proses yang disebut sebagai semua itu miliknya Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi penguasa, siapa yang akan dijatuhkan dari kekuasaan. Dan kemudian manusia tidak mempunyai otoritas sama sekali, tidak punya harapan sama sekali. Dan ini yang saya mengatakan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Apakah Allah itu, kita itu hanya sebagai pion, atau kita itu sebagai satu upaya untuk ada upaya manusia. Nah, kalau dari dua ayat itu, sepertinya manusia itu hanya sebagai pion saja, dijadikan penguasa, dicabut dari kekuasaan. Apakah betul seperti itu? Saya menganggap ayat yang 27 dan 26 dan 27 itu tidak boleh dilepaskan dari sunatullah. Nah itu. Kata kuncinya sunatullah. Allah menetapkan, tetapi dalam proses penetapan itu ada sunatullah di sana. Bagaimana seorang bisa menjadi penguasa? Bagaimana sebuah kekuasaan bisa jatuh? Di sana ada sunatullahnya. Bagaimana orang bisa sehat, orang bisa sakit. Itu juga ada sunatullah di dalamnya. Dan sunatullah itu harus dilaksanakan. Jadi secara menyeluruh saya ingin menyampaikan bahwa Allah itu menetapkan seseorang menjadi penguasa atau dicabut kekuasaannya, mendapatkan kemuliaan atau kehinaan dari Allah. Itu di dalamnya tersembunyi sunatullah, perilaku manusianya itu sendiri. Kalau ingin menjadi penguasa, maka harus disiapin itu sunatullah, sehingga kemudian dia menjadi penguasa. Dan di waktu dia menjadi penguasa, dia melakukan sesuatu yang sangat merusak, maka dia akan jatuh. Itu yang tersembunyi dari
bahwa Allah menetapkan seorang menjadi penguasa dan Allah menjatuhkan seorang dari kekuasaan. Juga demikian Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dan Allah memberikan kehinaan pada manusia. Di dalamnya ada sunatullah. Nah, sunatullah inilah saudara sekalian, sunatullah yang harus kita cari. Bagaimana mencari suatu sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Bagaimana sunatullah yang terkait dengan bagaimana Islam menjadi penguasa di dalam sebuah negeri. Tadi malam ada satu diskusi yang menarik, yaitu sekularisasi agama Islam. Dan sekularisasi agama Islam itu ternyata sangat dikaitkan dengan kekuasaan yang ada. Bagaimana kekuasaan yang ada itu akan menentukan Islam itu tersekularisasi atau tidak tersekularisasi. Jadi itu salah satu sunatullahnya itu. Kepemimpinan itu menjadi bagian dari sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi untuk menjadi kepemimpinan, menjadi pemimpin, juga ada sunatullahnya. Tadi malam dikatakan, bagaimana umat Islam bisa menjadi pemimpin sebuah negeri kalau mereka tidak membuat partai politik? Karena apa? Karena keharusan atau persyaratan untuk menjadi pemimpin negeri itu harus melalui partai politik. Menjadi kepala daerah pun harus melalui partai politik. DPR pun harus melalui partai politik. Menjadi presiden pun harus melalui partai politik. Bagaimana umat Islam bisa menjadi penguasa negeri kalau dia tidak masuk di dalam partai politik? Itu diskusi tadi malam yang menarik sekali. Dan ini menurut saya bagian dari sunatullah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-26 dan ayat ke-27 itu. Bahwa kemuliaan seseorang, kehinaan seseorang, menjadinya dia seorang pemimpin, jatuhnya dari sebuah kepemimpinan, ada sunatullah. Dan sunatullah itu yang harus diproses. Saya kira itu bagian yang kedua, atau katakanlah pemahaman dari sisi lain dari kul Illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Di dalam ketetapan Allah itu, di dalamnya ada sunatullah. Jadi jangan sampai orang Islam itu berpikir bisa menjadi presiden kalau dia tidak attach pada satu partai politik. Mengapa? Karena satu persyaratannya adalah kekuasaan itu diperebutkan oleh partai politik. Nah, kalau orang Islam tidak mau partai Islam, rame-rame mendukung partai sekuler yang jadi presidennya adalah orang sekuler. Nah, itu sunatullah itu. Dan itu adalah kehendak Allah. Saya kira itu catatan saya. Monggo, silakan kalau ada di antara saudara yang mau menanyakan pada Ustadz Sa'roni, masih ada beberapa menit untuk bisa didiskusikan. Silakan saudara sekalian. Tidak ada? Pak Ustadz Sa'roni, saya kira bisa diberikan tambahan tentang tadi apa yang disampaikan dan apa yang tadi juga saya tambahkan ya, kalau itu dianggap sebagai tambahan dari penjelasan ayat ke-26 dan 27. Bahwa di sana di dalam ketetapan Allah itu ada sunatullahnya. Menjadi penguasa itu ada sunatullahnya. Jatuhnya dari kekuasaan ada sunatullahnya. Menjadi mulia ada sunatullahnya. Menjadi terhinakan karena sunatullah ada sunatullahnya. Disitulah tergambarkan bahwa Allah itu bukan semau dalam tanda petik ya, bukan semau gue. Gitu. Dan sunatullah itu yang sering diabaikan oleh umat Islam. Itu adalah bagian atau sisi yang lain dari terjemahan ayat yang dikaitkan dengan masalah tadi asbabun nuzul dan lain-lain. Kalau ada tambahan, Ustaz Sa'roni silakan. Dan karena tidak ada pertanyaan, maka kita bisa tutup pengajian pada hari ini. Saya tambah sedikit ya, bisa. Semoga silakan Pak Ustaz. Ini saya tampilkan dari surat Al-Lail
Ya, kelihatan di layarnya surat Al-Lail, di mana Allah memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa saya terjemahkan dahulu, walaili idza yalsa, demi malam apabila menjadi gelap gulita, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila Allah menjadikan siang itu menjadi terang benderang. Allah bersumpah demi malam dan demi siang. Jadi siang malam manusia nggak ada sama sekali kontribusinya atau keikutsertaannya menjadi siang malam, nggak ada. Semua itu adalah al-jabbarnya Allah. Allah sebagai dalam tanda petik jabaro itu memaksa. Al-jabbar Allah itu punya sifat memaksa. Kamu harus berada di malam. Kita nggak bisa untuk berkutik lagi dari malam. Dan itu sudah berjuta-juta tahun, mungkin bisa kata-kata dia sejak zamannya Nabi Adam atau sampai kapanpun nanti, ternyata siang malam terus dan kita nggak ada pilihan. Waktu siang ya siang, malam malam. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan termasuk apa yang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita juga nggak ada pilihan. Ketika kita menjadi manusia, ya Allah aku kepingin tangan saya 10 saja. Biar pekerja nanti bisa menjadi hebat, sehingga cepat berbuat. Nggak bisa. Pilihan kita, tangan kita cuma 2. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa manusia itu memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti alur ceritanya Allah. Tetapi kalau Allah tadi mengatakan tabarakalladzi biyadil mulk, semuanya menjadi ketetapan Allah itu adalah baik untuk manusia, baik untuk alam. Itu menjadi ketetapan Allah. Nah, setelah Allah memberikan pernyataan seperti itu, apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Tetapi di balik semua ketetapan Allah, kalau kita bisa mengatakan mungkin bisa 99% hidup ini kita sebenarnya mengikuti alur ceritanya Allah. 1% di antara kita ada usaha. Kita mau pakai baju apa, kita mau makan apa pagi hari ini, setelah ini kita nanti mau tidur siang atau tidak, itu pilihan kita. Ya, malam nanti itu kita mau pergi keluar dari rumah atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi kita tidak bisa menghindari dari ketetapan Allah siang malam. Kita mempunyai program, kadang-kadang Allah yang menentukan. Contoh malam nanti aku akan pergi ke Malang. Sudah siap-siap semuanya karena hari Senin nanti ada acara di Malang. Ternyata ada berita bahwa maaf misalkan aja orang tuanya meninggal dunia. Nggak jadi pergi ke Malang. Rencana tinggal rencana, tetapi kalau Allah sudah menetapkan yang lain, maka manusia tidak akan bisa berbuat. Nah, di sini ketetapannya sesuai dengan ayat 26 dan 27, kerajaan kekuasaan ketika Rasulullah mengatakan menginginkan bagaimana Persia dan Romawi itu nanti bisa merasakan rahmatan lil alamin, sehingga Rasulullah ternyata sudah merasakan. Ternyata ketika Islam menguasai Makkah dan Madinah, tercipta sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan. Sehingga Rasulullah juga mempunyai ternyata begini cara memimpin, begini cara menguasai, begini. Sehingga ketika itulah Rasulullah mempunyai angan-angan bagaimana seperti tadi Persia dan Romawi li ummatihi tadi. Maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa kita harus mempunyai apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini, fa amma man aqta, maka apabila ada orang itu yang mau memberi, wattaqo, atau dia itu menjadi orang-orang yang suka bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya hari akhir, adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah yang memudahkan jalannya menuju jalan kemudahan. Namun sebaliknya, ada lawan daripada aqta tadi, orang yang suka memberi, namun ada orang yang memilih untuk berbuat bakhil. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang memilih berbuat curang, ada orang yang memilih berbuat dosa, ada orang yang memilih berbuat dusta, ada orang yang memilih berbuat jahat. Wa kazzaba bil husna, dan ada orang yang mempercayai adanya surga, dan ada orang yang dia tidak mempercayai adanya surga. Maka Allah yang menetapkan fasanu yassiruhu lil usra. Ini jawabannya. Fasanu yassiruhu lil usra. Kalau yang di ayat yang ke
7 tadi, Allah memudahkan jalannya menuju kepada kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Di sini Allah jadikan dia kemudahan untuk kehidupan yang sangat menyulitkan. Nah, inilah seirama dengan tadi yang disampaikan bahwa memang kehidupan kita ini, apa yang kita usahakan, itulah yang nanti Allah akan memudahkannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, itulah Allah akan memudahkannya. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya simpeng cuma doa tok golek wayai mudun ya mudun, lek wayai munggah ya munggah, lek wayai diberi rezeki ya diberi rezeki, lek gak wayai diberi rezeki tidak, tetapi harus ada usaha. Begitu di dalam surat Al-Lail ini berkaitan dengan surat Allah itu akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan akan mencabut dari siapa yang dikehendaki, tergantung daripada usaha kita semuanya. Saya kira begitu, mungkin sebagai tambahan untuk menguatkan bahwa Allah akan memberi bagi orang yang siap diberi. Allah akan mencabut memang bagi orang yang dia melalui jalur-jalur yang layak untuk itu adalah dicabut. Saya kira begitu Pak Fuad. Monggo bisa ditutup. Ya, alhamdulillah. Saya kira. Ya. Mau berdoa Pak Saroni. Oke, semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dalam rangka kita untuk mencari bagaimana Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan sehingga tercipta Islam itu adalah rahmatan lil alamin sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.